Karet ini dari kampungnya Aur Kuning. Kita beli di Gema, Kecamatan Gema, Kamperkiri Hulu, bawa ke Jambi, pabrik rubber. Kualitasnya sangat jauh daripada dibandingkan dengan tempat lain. Orang dari pabrik bilang kalau karet kita ini, karet kita dari Kamperkiri Hulu ini cuma kadar 45. 45 tuh ceknya bang, kalau udah digiling cuma ketemu 3 on dalam 1 kilo. Kalau tempat lain 1 kilo tuh dapat 7 on, 8 on. Disitulah kelemahan karet kita Kamperkiri Hulu ini. Ya sekarang ini stagnan di angka antara 7.000 sampai 8.000 di pelabuhan. Kalau di atas paling-paling 7.000 lah. Kalau kita amati lebih kurang 10 tahun harga karet ini nggak kunjung membaik gitu. Di samping harga karet di tingkat Asia Tenggara kan anjlok semuanya nih, kecuali Thailand gitu. Karena karet kita ini rendaman lama. Ini kan nampak buktinya ini. Udah hitam, udah 2 bulan, 3 bulan. Karena rendaman ini kadarnya kan udah turun. Dia ada tu toke dah nya 6.000 katanya. Kali lah 6,5 tapi nano. Getah hitam kan. Jadi mungkin toke-toke ataupun para pengumpul yang ada di ruas Subayang ini nggak mengarahkan kualitas bagaimana gitu. Kita cuma kan pembeli karet, pedagang karet. Kita nggak beli barang yang buruk, nanti kawan juga beli. Itu susahnya. Kalau dia petani bikin barang bagus, tetap harganya lebih tinggi. Tempat kita ini karetnya kan karet kita ini karet kampungan. Kalau itu kan unggul, tempat lain kan unggul. Udah tua kan. Karena udah tua, udah kulitnya udah habis, mau habis kan. Sudah dipotong ini kan ada sampahnya dimasukkan di dalam tempatnya ini menambahkan berat. Menambahkan berat getahnya ini kan karet. Dia tidak protes toke yang beli sini tidak protes. Tapi kalau di Gema entahlah tidak tahu datuk dah kan. Tapi kalau tidak dia ada sampahnya bentuk itu masih gota aslinya tuh harganya sama juga. Jadi kalau harganya 7.000, kalau di sini sampahnya ini 7.000 juga harganya. Jadi kalau nak dia ada itu dapat dek kami satu hari itu 10 kilo. Kalau kami dia sampahnya itu dapat 16 kilo, 15 kilo. Itulah keuntungan kami. Kenapa karet itu? Ya orang ini motong kan masukin kayu lantaran apa? Lantaran hujan, katanya hujan nanti kalau ada kayu dalam kan cepat beku. Kalau nggak ada kayu dalamnya kan hujan nanti habis. Kalau dikatakanlah di Simalinyang dekat Sungai Pagar itu arah ke Pekanbaru, dia kan ada PT Bangkinang di situ. Jadi yang mereka terima itu getahnya itu kelas A, artinya nggak ada sampah sama sekali. Begitu juga di arah ke Kuantan Sengingi, dia juga terimanya karet yang bagus. Nggak terima dia karet seperti yang ada di panjang Sungai Subayang ini. Umur karet ini kalau ditanam dari orang tua datuk tahun 64 kan itu. Jadi karet ini kan ganti. Mati induk tinggal anak. Jadi anaknya kok kita perkiraannya lah anaknya ini umurnya 30 tahun, 20 tahun. Kalau induknya tentulah mati. Karet kita ini memang kebanyakan dari anakan liar yang ditanam ulang itu kan. Jadi tentu getahnya nggak begitu banyak. Selama ini kan kalau karet kampung, habis orang menuai padi, tancap karet situ,
nanti kapan mau disadap baru dijenguk. Boro-boro dikasih pupuk bersih aja enggak gitu. Ya kalau kebun karet ini caranya menanamnya, ya ndak diukur, dah kata. Di mana dapat di antara sini, ada dapat situ. Terus kalau nak dapat dah foto di mana bisa di situ, ya di situ ndak ada ukur dah. Ini ndak ada getahnya. Kalau ada getah saya potong dia, tapi getahnya ndak ada. Itu saya potong. Lain hal dengan karet-karet seperti ini mulusnya. Yang getah unggul istilahnya kan. Jadi memang karetnya tuh banyak getahnya. Kalau berdasarkan pengalaman dan yang pernah kita lihat, karet unggul ini dari usia yang lebih muda, yang katakanlah 3,5 tahun sampai 4 tahun itu dia harus diproduksi gitu. Kalau nggak diambil getahnya, pecah batangnya kena dorongan getah itu mau keluar gitu. Kalau karet kampung, anakan lokal, dia asal apa aja, asal keluar aja. Kadang-kadang nggak sampai ke penampungnya itu, udah keringnya. Kalau karet kampung kebanyakan di atas 10 tahun baru bisa disadap. Ini bibit unggul, getahnya banyak dibandingkan sama yang lokal. Lebih-lebih sekilo satu batang lah kalau diperbandingkan. Umurnya singkat, itu dibandingkan yang lokal. 30 tahun udah ganti kita. Kalau yang lokal sampai 40, 30 baru ganti kita. Hanya lokal itu mati enggak, tapi getahnya kurang. Kalau ada pembibitan dari pemerintah, itu ada bantuan untuk masyarakat, itu lebih bagus. Kalau ada bantuan karet lebih unggul tuh, ya macam ini kan bisa kita olah. Ya kalau lihat foto kan ini kan bisa disulam kan. Ya bisa disulam kini ini kan bisa juga ini kan banyak yang kosong nggak ada dia, ya nak. Nah sini kan nggak ada, itu jauh jaraknya. Ya harus merubah diri lah dari paradigma kita ini. Bagaimana kedepannya nanti karet kita ini sama-sama akan meningkatkan mutu ataupun kualitasnya. Tentu ada pendampingan untuk petani itu sendiri, entah dari pemerintah, entah dari lembaga swadaya masyarakat lainnya. Jadi nggak gagal paham lagi. Jadi bibit ini dikasih yang betul-betul bagus dan didampingin sehingganya tidak perlu jauh-jauh lagi. Kalau perlu nanti toke itu yang datang ke Subayang karena mereka minat bahwa karet kita ini bagus gitu loh. Bisalah terangkat harganya.